setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sungguh besar kasih setianya Tuhan. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Langit tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi
kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang begitu setia, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan kebaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami masukin dalam ibadah rea pagi ini Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pelayanan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Engkau urapi ya Bapa. Setiap peralatan musik sound system Tuhan, tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita mau datang ke hadiratnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Bapa, ajar kami untuk selalu mengerti rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah dan berharap kepada-Mu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam
pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Dan sungguh dengan penuh iman kami percaya bahwa Allah sanggup menyediakannya. Hari ini jika kami bersama-sama menghadap Tuhan, menghampiri, menyapa Engkau, itulah kebutuhan kami Tuhan. Dan terlebih dahulu Engkau telah menyapa kami, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami percaya kasih-Mu itu selama-lamanya di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, dan setiap pribadi dan yang haus dan lapar akan firman-Mu akan dipuaskan oleh firman-Mu dengan segala kebenarannya. Kami pulang dari tempat ini dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa memprediksi, kita tidak akan pernah bisa mengira-ira atau menduga situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita untuk yang akan datang. Bisa-bisa keadaan yang kita hadapi itu satu keadaan yang buruk. Bisa saja keadaan yang akan datang yang kita hadapi itu adalah situasi, keadaan, kondisi yang sebaliknya, yaitu enak, saudara-saudara baik. Tetapi saya mau mengatakan, apakah itu keadaan baik? Apakah itu keadaan yang tidak baik? Apakah itu keadaan yang sangat genting? Semua mengalir begitu tanpa kita bisa menghalanginya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama bagaimana ketika kita menghadapi semua keadaan yang datang dengan tiba-tiba, yang tidak terduga, yang kita tidak mendambakan dan menginginkannya, yang diharapkan bagaimana kita menyikapinya supaya dalam segala keadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu hidup di dalam ketenteraman. Dalam keadaan apapun, orang-orang yang percaya kepada Allah itu selalu hidup di dalam kemenangan, tidak hidup di dalam kegentaran. Rahasianya apa, saudara-saudara? Maka kita disodorkan firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, rahasia ketenteraman di segala situasi dan kondisi. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 saya mulai sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat yang ke-6 saya ulangi sekali lagi saudara-saudara, maksud saya ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikannya sedemikian rupa. Harusnya kita memberikan perhatian yang lebih terhadap apa yang disampaikan oleh Musa. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Ulangan itu maka tidak bisa dipisahkan dari kisah sejarah true story tentang orang-orang Israel. Bagaimana mereka itu dibebaskan dari tanah Mesir, ada di perbudakan di Mesir itu bertahun-tahun, ratusan tahun saudara-saudara. Bayangkan kalau satu generasi itu 100 tahun, berarti kalau 303 generasi. Itu tidak mudah saudara-saudara. Lalu satu saat Tuhan membebaskan lewat Musa, melalui Musa. Mereka harus dibawa masuk ke
tempat yang bernama Kanaan, tempat yang berlimpah dengan madunya, tempat yang berlimpah-limpah, dan tempat yang sungguh membahagiakan mereka. Tetapi rupanya Musa itu orang yang visioner. Dia paham betul bangsa semacam ini kalau dibawa ke tempat yang enak, ke tempat yang berlimpah susu dan madunya, itu bisa berubah, saudara-saudara. Maka ketika mereka berubah setia kepada Tuhan, maka kehidupan yang bahagia, kehidupan ketenteraman itu tidak ada di dalam hidup mereka. Maka Musa punya pemahaman yang sangat-sangat dalam berkaitan dengan ini. Maka dia mengajarkan, menyampaikan perintah Tuhan berkaitan dengan dengarlah. Jadi rahasia kehidupan tentram, kehidupan berkemenangan, kehidupan bahagia di dalam segala macam situasi dan kondisi itu. Yang pertama adalah seni mendengar kita. Maka Musa berkata kepada orang Israel, saudara-saudara, ayat yang keempat itu, dengarkanlah hai orang Israel. Mendengar itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Mendengar itu adalah sesuatu yang membutuhkan keseriusan di dalam kehidupan kita. Kata dengarlah, itu sebenarnya kalau dalam teks asli itu disebut dengan sema atau sama Yisrael. Artinya apa? Mendengar dengan baik. Artinya membutuhkan perhatian yang lebih. Dan ini penting, saudara-saudara. Ini sangat urgen dalam kehidupan orang Israel dan khususnya kepada anak-anak. Artinya, saudara-saudara, bahwa kata dengarlah yang artinya sama atau sema Yisrael ini diucapkan berkali-kali oleh orang-orang Yahudi itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada semacam tradisi kalau bayi Yahudi itu lahir. Begitu lahir, dia langsung diteriakkan kalimat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan seluruh kekuatanmu. Bayangkan itu. Bayi lahir itu belum tahu apa-apa. Telinganya sudah diteriakin hal ini. Mengapa? Karena orang Yahudi, orang Israel percaya bahwa ini satu berita yang lain daripada yang lain, saudara-saudara. Mendengar tentang apa? Mendengar tentang pernyataan bahwa Allah itu Esa. Kata Esa itu disandingkan dengan kata unik. Allahnya orang Israel itu Allah yang unik. Allah yang tidak sama dengan Allah bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Allah yang sanggup menolong dalam keadaan dan situasi apapun. Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan orang Israel. Saya pikir bahwa Allah juga sanggup memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita alami, saudara-saudara. Kesulitan apapun kita bisa melakukannya, kita bisa mengerjakannya. Sebab kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, Allahnya orang Israel, Allah kita itu adalah Allah yang unik, berbeda dari Allah-Allah yang lain. Dan dia sanggup menolong kita dalam segala macam keadaan. Saya tertarik satu tayangan, saudara-saudara. Ada seorang yang melakukan perjalanan di laut dengan speedboatnya, saudara-saudara. Rupanya dia punya kesayangan binatang piaraan. Anjingnya yang setia itu selalu dibawa. Saudara tahu ketika speedboat ini dijalankan dengan kecepatan yang tinggi, anjingnya tuh kaget. Lalu dia jatuh ke laut. Begitu jatuh ke laut, anjing itu bisa berenang. Mau mengejar kapal speedboat yang lari cepat. Rupanya pemiliknya itu saking asiknya menikmati speedboat itu sampai nggak tahu bahwa anjing piaraannya itu jatuh dan tenggelam. Saudara-saudara, ketika anjingnya itu melakukan usaha keras berenang, tiba-tiba ada seekor ikan besar, saudaraku. Ikan besar ini mau menelan anjing. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Datang ikan besar yang lain. Lalu dia berhantem dua ikan besar ini. Ternyata ikan besar yang satu ingin menolong anjing piaraan. Dia ditolong, dia dinaikkan ke atas punggungnya, dia kejar itu speedboat, kemudian ditopang dengan mulutnya. Saya lihat dengan baik itu. Kemudian dia lompat ke perahu setelah dekat itu. Luar biasa.
Itu binatang peliharaan tuh, saudara-saudara. Apalagi kita, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, segenting apapun, segentar apapun, engkau tidak boleh takut. Karena Allah itu Allah yang luar biasa. Bilang amin. Ya, kurang kedengeran karena kita tersumbat begini, saudaraku. Bilang amin sekali lagi. Oleh karena itu, Musa tahu, dengarkanlah hai orang Israel. Ini penting, dalam sehari itu diucapkan 2 kali oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, maka saya mengatakan baik kita selaku orang tua, karena memang ini konteksnya sebenarnya untuk orang tua, tapi juga orang-orang yang sudah dewasa, pemuda, anak-anak yang umurnya sudah 12 tahun ke atas. Ya ini penting sekali. Pastikan dirimu itu mendengarkan dengan baik. Pastikan dirimu itu mendengar tentang firman Tuhan dengan baik. Pastikan bahwa dirimu itu mengerti bagaimana hidup ini harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pastikan saudara-saudara. Kemudian yang kedua, rahasia tentang tentram hidup menghadapi segala situasi. Melakukan. Apa itu melakukan? Melakukan apa yang sudah kita dengar. Melakukan apa yang sudah kita mengerti, saudara-saudara. Melakukan apa yang kita pelajari. Melakukan firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Ada banyak orang Kristen yang bangga dengan membaca firman Tuhan. Setahun itu bisa menghabiskan pembacaan Alkitab sekian kali. Setiap hari itu dia baca pasal-pasal, 1, 2 pasal, bahkan 5 pasal. Tetapi ironis, orang-orang yang hafal, yang sudah berkali-kali membaca firman Tuhan, tapi tidak ada implementasi di dalam kehidupannya. Tidak ada praktek yang nyata bagaimana saya selaku orang tua hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana anak-anak itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa tantangan kita melakukan bagaimana kita mengasihi Allah. Dunia ini loh saudara-saudara. Semua berubah. Dunia berubah saudara-saudara. Bagaimana tidak berubah? Dulu itu kalau orang tidak ibadah, itu yang melarang itu agama-agama tertentu. Tapi kalau sekarang kita tidak ibadah, itu yang melarang itu negara. Kalau atas nama negara kita tidak bisa apa-apa. Ini perubahan saudara-saudara. Ke depan. Nanti semua berubah. Mungkin saja nanti apa itu media-media sosial itu tidak begitu berguna. Karena sudah ada alat yang lain. Cukup tersembunyi di dalam tubuh kita sudah bisa membaca semua. Itu sangat terjadi. Dan ini adalah perubahan-perubahan itu bisa mempersulit kita untuk melakukan bagaimana kita menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Karena itu saudara-saudara, mulai dari sekarang, dengarlah baik-baik. Firman Tuhan itu dengar baik-baik. Pelajari baik-baik. Lakukan dengan kekuatan Tuhan. Karena tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Orang yang bahagia itu adalah orang yang melakukan dalam hidupnya bagaimana menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pastikan dirimu itu seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau menjadi pribadi semacam itu, engkau tidak takut dengan keadaan. Engkau tidak takut maut sekalipun. Bahkan kita mampu berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau aku mati itu sebuah keuntungan. Saudaraku, ini rahasia yang kedua. Bagaimana kita tetap melenggang di tengah-tengah kesulitan. Bagaimana kita tetap menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah kegentaran hidup. Dunia boleh berguncang, tetapi kita tetap tenang di dalam Tuhan. Ayat pembukaannya itu jaminannya kita di bawah kepak sayapnya. Yang ketiga dan yang terakhir saudara-saudara. Kalau kita sudah mendengarkan, kalau kita sudah melakukan, bagaimana kita menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan kemudian secara horizontal mengasihi sesama, maka ajarkanlah berulang-ulang. Ajarkanlah berulang-ulang, wahai orang tua yang mengasihi Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Orang tua itu terhadap anaknya tidak hanya mempersiapkan bagaimana mereka belajar sampai tuntas, kalau perlu S1, S2, sampai S3, sampai doktor, sampai profesor.
Saya tidak alergi dengan dokter. Saya tidak alergi dengan profesor. Saya ini ditawari sekolah loh saudara. Kak Titus ikut ambil S2 ya. Aku mikir, nanti kalau S2 saya mikir bikin tesis ini macam-macam, jangan-jangan diabetesnya naik. Loh sudah khawatir-khawatir kayak begitu. Saya tidak alergi dengan sekolah-sekolah secara akademis seperti itu. Tetapi apakah kita mempersiapkan anak-anak kita bagaimana mereka hidup mengasihi Tuhan dan bagaimana mereka hidup mengasihi sesamanya? Maka Musa kepada orang tua Israel mengatakan, ajarkanlah berulang-ulang. Apa itu artinya berulang-ulang? Artinya berulang-ulang itu dalam teks asli itu ditulis yang artinya kita mempertajam. Coba. Jadi apa itu artinya? Diasah supaya tidak tombol. Ada banyak anak-anak kita yang pintar secara akademik, tetapi tumbul secara rohani. Coba saudara-saudara, saya prihatin nanti zaman ke depan itu seperti apa. Kita akan lebih terkikis lagi kalau kita tidak menjadi pribadi yang tajam. Saudara-saudara, maka ketika Musa mengatakan ajarkanlah berulang-ulang, itu Musa sedang berkata, pertajamlah dirimu, pertajam anak-anakmu berkaitan hidup yang mengasihi Tuhan. Orang Kristen itu harus peka. Apa artinya berhasil secara akademik? Apa artinya berhasil secara sekuler? Apa artinya uang berlimpah-limpah? Apa artinya harta berlimpah-limpah? Tetapi kita bukan pribadi yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka di sana sini itu banyak peperangan, banyak perkelahian, saudara-saudara. Mengapa? Karena tidak mengasihi Allah, karena tidak mengasihi sesamanya. Mengajarkan berulang-ulang itu artinya menanamkan. Coba saudara-saudara, di dalam diri anak-anakmu, tanamkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, mengerikan saudara-saudara. Kalau orang tidak mengasihi sesama, sungguh memprihatinkan. Ada banyak orang-orang di sekitar sesama kita, terhadap kita itu tidak taruh sikap hormat, tidak menghargai dan lain sebagainya. Kita bisa terpancing. Tapi kalau kita pribadi yang mengasihi Tuhan, selalu mempelajari mengapa dia begitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari ajarkanlah berulang-ulang, tanamkan mereka, tanamkan tentang bagaimana hidup mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, tahu enggak kuasa mengajarkan berulang-ulang itu? Tahu enggak? Ini ada dua sebab. Mengapa harus diajarkan berulang-ulang? Pertama, karena manusia itu gampang lupa. Saudara-saudara, lupa, sedikit-sedikit lupa. Saya tuh belajar baik. Kalau di rumah ini ada kontak kok di atas toilet, ini kontaknya siapa? Setelah ditanya, ini kontaknya siapa? Saya, lupa. Dompet itu ada di tengah lapangan, saudara-saudara. Ini dompetnya siapa? Saya. Manusia itu suka lupa. Saya lupa enggak? Lupa, saudara-saudara. Saya juga bisa lupa. Tapi kalau dengan istri dan anak enggak lupa ya. Saya enggak pernah lupa. Mau tidur, bangun tidur, bahkan tidur pun selalu memimpikan dia. Nah ini biasanya kayak gitu. Tapi saya mau katakan manusia itu gampang lupa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kuasa berulang-ulang itu membuat manusia itu menjadi hafal. Saudara kenal ya iklan-iklan tertentu ya. Mengapa orang tua gampang menghafal produk tertentu, bahkan anak-anak juga hafal, lagunya pun hafal. Mengapa? Karena iklan itu disampaikan berulang-ulang. Coba saudara-saudara, kalau firman Tuhan ini kita sampaikan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Anak-anak kita menyampaikan firman Tuhan secara berulang-ulang. Bagaimana mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Itu tiap hari, tiada pernah absen. Bangun tidur, nak doa dulu. Mengasihi Tuhan. Bangun tidur, tolong adik, mengasihi sesama. Coba,
Bangun tidur, Dek tolong sediain papa teh. Loh, mengasihi sesama saudara-saudara. Ayo, sering siapa? Orang tua membuatkan teh buat anaknya, atau anaknya membuatkan teh manis buat orang tuanya. Saya jamin lebih sering orang tuanya membuatkan ke anak-anak daripada anak-anak membuatkan ke kita. Tapi saya maksudnya itu ingin menekankan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama. Saya tahu jika ini terjadi dalam hidupmu, bukan hanya tahu, tapi saya yakin, saya percaya hidupmu seluruh jemaat Tuhan hidup yang bahagia. Saudara-saudara, karena itu pastikan dirimu mendengar dengan baik, dirimu melakukan dengan baik, dan diri kita mengajarkannya secara berulang-ulang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu mengajarkan kepada kami, supaya kami tampil sebagai pribadi yang pantang menyerah dalam segala keadaan. Kami tahu tak pernah sendiri menghadapinya, selalu bersama dengan Tuhan. Bahkan firman-Mu menyingkapkan kepada kami semua, supaya kami memperhatikan lebih tentang pendengaran kami, mendengar tentang Allah yang luar biasa, yang berbeda, dan kami melakukannya serta mengajarkan kepada anak-anak kami, mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, mengajarkan berulang-ulang kepada setiap orang yang kami temui. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kali ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nanti petugas kolektan akan berkeliling seperti biasa. Dan yang kedua, kita akan untuk persembahan ini, kalau tidak salah disediakan amplop, jadi saudara mengurangi sentuhan dengan yang lain, disiapkan, dimasukkan ke amplop, kemudian nanti kita akan memberikan persembahan. Dan setelah itu kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Persepuluhan itu nanti kita kembalikan dengan tatanan yang sudah saya atur, jangan berjubel-jubel, itu ada garis-garis, berdiri di situ saja. Nanti dimulai dari gembala, penatua, diaken, dan disusul dengan seluruh jemaat. Jadi yang sebelah sini lebih ke arah sono, persembahan persepuluhannya, yang di sini boleh ke arah sini. Jadi maksud saya tidak usah yang dari sono nyebrang ke sini. Saudara-saudara begitu, dan setelah saudara memberi persembahan, boleh langsung saudara maju dengan catatan jaga jarak physical distancing supaya kita tetap menjalankan anjuran pemerintah sedemikian rupa. Saya ingin membaca satu ayat di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, dan nanti saya akan berdoa. Setelah itu kita akan menaikkan pujian dan kita memberikan persembahan kepada Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, karena berkat-Mu yang berlimpah-limpah kini kami akan memberikan persembahan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan, apa yang kami berikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami juga akan memberikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami tahu ketika kami memberikan persepuluhan, itulah ketaatan kami. Dan selalu ada makanan di rumah Tuhan. Terimalah kami berikan persembahan dan kami kembalikan persepuluhan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Datanglah kebaiknya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan
bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekarang berdirilah di hadapan Tuhan di altarnya yang kudus. Tadahkan kedua tanganmu. Setelah engkau hidup dalam ketaatan, dipastikan bahwa engkau tidak akan pernah kekurangan. Anak-anakmu tidak akan pernah meminta-minta. Engkau hidup dalam kecukupan, bahkan berkelimpahan. Tadahkan kedua tanganmu. Bapak Surgawi, Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu persoalan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Bahkan Engkau tahu ketakutan-ketakutan yang ada di dalam benak hati kami. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang esa, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, sanggup membebaskan kami, sanggup memproteksi kami dengan segala macam cara Tuhan. Oleh karena itu, Bapa di dalam sorga, mereka jemaat BBC, jemaat Parmindo, begitu taat terhadap Allah, persembahannya berlimpah, persepuluhannya juga dikembalikan kepada Tuhan. Maka kiranya berkat-Mu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anaknya diberikan kecerdasan secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka terus hidup berlimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para diaken, penatua, pendeta, maju untuk menumpangkan tangan atas persepuluhan. Seluruh jemaat silakan duduk kembali. Masih dalam suasana berdoa, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetap physical distancing. Saudara-saudara, para pemimpin gereja, engkau dipercaya untuk memimpin gereja. Bersandarlah kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Dia. Serahkan persepuluhan dan persembahan ini di tangan Tuhan. Tahukah engkau bahwa di tangan Tuhan ada mujizat? Di tangan Tuhan ada berlipat kali ganda. Dan di dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang telah menghadirkan jemaat Parmindo. Maka Tuhan yang telah merintis itu, Tuhan pula yang akan mencukupkan. Mari kita tumpangkan tangan atas persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ada kuasa dalam nama itu, ada mujizat dalam nama itu. Dan ketika kami membawa segala sesuatu dalam hidup ini kepada Tuhan, maka terjadi mujizat,
termasuk persepuluhan yang hari ini kami bawa kepadamu, kami persembahkan kepadamu, berapapun jumlahnya, kami tahu Allah sanggup melipat gandakan, dan kami tahu Engkau sudah memberkati kami, gerejamu, Engkau memberkati pemimpin gereja, Engkau telah memberkati seluruh jemaatmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada pewarta. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya seluruh kita yang hadir pada pagi hari ini diberkati luar biasa. Atas nama Rohaniwan, Penatua, Diaken dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan untuk jadwal ibadah minggu depan. Untuk pelayannya dapat Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat, dan juga untuk jadwal ibadah kategorial seperti biasa, berikut jadwalnya ada di dalam warta jemaat. Dan untuk minggu ini ada ibadah PPK, Persekutuan Pria Kristen pada hari Rabu 8 Juli jam 7 malam, dan untuk ibadah kaum parentalia hari Jumat tanggal 10 Juli pukul 3 sore. Selanjutnya saya akan menyambut yang berulang tahun pekan ini, Gembala, Rohaniwan, Penatua, Diaken dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Titus Panut tanggal 5 Juli, Saudara Hosea tanggal 6 Juli, Saudara Aldian tanggal 7 Juli, Saudari Lydia 8 Juli, Bapak Widodo 10 Juli, Ibu Tina tanggal 11 Juli, Ibu Haga tanggal 11 Juli, dan yang merayakan happy wedding anniversary dalam pekan ini Bapak Ibu Detambun tanggal 6 Juli, dan Bapak Ibu Diaken Philip Nehemia tanggal 7 Juli. Demikianlah pengumuman yang boleh saya sampaikan. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Bapak Diaken Swita Antoro. Ya, untuk yang berulang tahun pada sepekan ini, yang pertama Bapak Pendeta Titus Panut tepat pada hari ini, silakan untuk bangkit berdiri. Juga untuk Saudara Hosea, Ananda Aldian yang berulang tahun, Saudari Lydia, Bapak Widodo, Mama Tina atau Ibu Haga yang berhappy wedding anniversary, mungkin silakan semua untuk bangkit berdiri. Saya akan mendoakannya. Mari jemaat Tuhan, kita tutup mata kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Kami bersyukur Bapak Surgawi untuk siang hari ini, kasih anugerah-Mu menyertai kami dalam ibadah perdana kami di masa new normal ini. Kami bersyukur Bapak, pada hari ini juga ada saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Titus Panut, yang saat ini berulang tahun. Kami percaya Bapak Surgawi, berkat-Mu senantiasa tercurah dalam setiap pelayanan yang dilakukannya, selalu memuliakan nama Engkau. Dalam rumah tangganya menjadi imam, menjadi kepala keluarga, menjadi berkat juga bagi sisi rumahnya. Dalam pelayanan dikerjakannya bersama dengan tim diaken, majelis semuanya, tetap ada nama Engkau yang dimuliakan. Kami percaya Tuhan bahwa gembala kami adalah gembala yang sungguh takut akan Engkau, gembala yang sungguh memuliakan nama Engkau. Untuk setiap saudara-saudara kami juga yang lainnya yang berulang tahun dan yang happy wedding anniversary, kami percaya Tuhan bahwa setiap saudara kami juga semua diberkati dalam rumah tangganya, dicukupkan dalam segala kebutuhannya, yang terlebih dari itu juga mempunyai hati yang tetap cinta akan Engkau. Dalam segala yang dilakukannya semua memuliakan nama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh saudara kami yang berulang tahun, ketujuh saudara kami yang berulang tahun, 2 saudara keluarga yang berhappy wedding anniversary. Kami serahkan semua ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan.
Sungguh pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, Jemaat BPC Gia Parmindo. Kami boleh beribadah perdana setelah beberapa bulan kami tidak beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini kami juga bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan, mau berjerih lelah untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan yang gantikan segala jerih lelah mereka dengan sukacita dan kekuatan yang berlimpah-limpah. Pagi hari ini kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit secara khusus. Kami berdoa untuk anak kami Lita, kami bawa di dalam tangan Tuhan, kami serahkan. Tuhan jamah dan sembuhkan Lita yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Kurnia. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang diderita. Biarlah Tuhan Engkau pakai tangan dokter, pakai perawat untuk merawat Ibu Kurnia sampai mengalami kesembuhan dan pulih seperti semula. Kami juga berdoa untuk Oma Galiati. Tuhan juga terus jamah dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan Oma kami dan Tuhan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Secara khusus juga kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang tidak bisa hadir di ibadah karena faktor usia mereka yang tidak memenuhi syarat untuk beribadah di gereja. Kami tahu mereka begitu rindu. Tuhan, tolonglah mereka, kuatkan hati mereka. Berdoa untuk Oma Kristiana, untuk Oma Tina, untuk Oma Sutoro, untuk Oma Yunia. Kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk STT Abdiel. Biarlah Tuhan juga tetap menolong untuk STT Abdiel, memberkatinya, mencukupkan yang dibutuhkannya. Demikian juga dengan pembangunan kantor sinode, Tuhan juga menolong, mencukupkan dana yang dibutuhkan. Dan saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu pergumulan pemerintah negara kami bersama dengan masyarakat. Kami sedang memerangi virus dan Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami juga menyerahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang mengalami pergumulan sama. Tuhan juga tolong mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita beribadah kepada Tuhan dan kita bertekad untuk mendengar, melakukan serta mengajarkannya berulang-ulang, berita tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu dengan penuh iman pandanglah Tuhan, dan pulanglah dalam kehidupanmu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kekuatan, memberi engkau sukacita, memberi engkau damai sejahtera, memberikan kepadamu berkelimpahan sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, Bapa terima kasih. Dimohon bagi jemaat Tuhan yang telah bersaat teduh untuk tetap duduk diam dulu di bangku masing-masing. Jemaat yang keluar akan diawali dari barisan yang paling belakang dan tetap menjaga jarak satu sama yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk tidak berkerumun di area sekitar Twin Tulip Well dan segera pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.